Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bagaimana? Apakah sudah pada sarapan? Aduh, kenapa belum sarapan? Iya ya, jam pertama harus pagi-pagi ya. Ya, nggak apa-apa, nanti setelah jam istirahat jangan lupa sarapan terlebih dahulu ya. Oke, baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek terlebih dahulu kerapihan pakaian dari kalian. Silakan dicek apakah sudah rapi, apakah sudah sesuai dengan ketentuan sekolah. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, sekarang coba lihat terlebih dahulu ke bawah, ke kanan, ke samping, ke kiri. Apakah ada sampah? Tidak. Bagus, berarti sudah pada piket ya. Oke, alhamdulillah. Tampaknya sudah siap untuk menjalankan pembelajaran. Maka dari itu silakan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, alhamdulillah ya, semoga dengan dibacakannya doa tadi menjadi sebuah kelancaran bagi kita semua saat menuntut ilmu pada hari ini. Oke, di sini Ibu akan mengecek terlebih dahulu kehadiran dari siswa-siswa kelas 10 ini. Coba dilihat dulu teman sebangkunya, apakah ada yang tidak hadir? Deden sama ya? Deden sama? Deden telat atau? Oh iya. Iya, jauh ya Deden ya rumahnya ya? Oke. Oh, nagrek jauh sekali. Ya baik, karena melihat ada, silakan masuk. Oh, ini Ya, panjang umur ya. Silakan. Dari mana? Kenapa telat Deden? Kenapa sih? Ya sudah, silakan duduk. Ya, tidak apa-apa ya. Tapi mungkin karena kita sudah ada kesepakatan kelas di awal semester, silakan duduk dulu. Bahwa yang pertama harus datang tepat waktu. Yang kedua, tidak bermain ponsel kecuali untuk kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Lalu yang keempat, menjaga ketertiban kelas. Nah, terdapat juga sanksi nih, berupa sanksi ringan dan sanksi berat. Sanksi ringan berupa teguran dan sanksi berat berupa piket setelah jam pelajaran. Lalu ada pemberlakuan sanksi, di mana sanksi ringan ini diberlakukan tatkala baru satu kali melanggar kesepakatan, dan tatkala melanggar 2 kali maka akan dijatuhkan sanksi berat. Jadi nanti Ibu meminta bantuan KM untuk mencatat ya siapa saja yang melanggar kesepakatan kelas pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana perasaan kalian pada hari ini. Silakan untuk men-scan terlebih dahulu barcode yang ada di depan layar smartboard ini. Sudah bisa diakses? Sudah. Oke. Ada yang mengantuk, ada yang bahagia juga. Oke. Agar menambah semangat kalian, memberikan aura positif bagi kalian, Ibu mempunyai sebuah afirmasi positif nih. Silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Oke, afirmasi positifnya di sini adalah berupa gerakan butterfly hug. Ada yang tahu cara memeluk diri sendiri? Oke. Setelah itu, silakan untuk pejamkan matanya. Lalu ikuti apa yang Ibu katakan. Aku hebat. Aku hebat. Aku luar biasa. Aku luar biasa. Aku percaya. Aku percaya Kita akan sukses bersama. kita akan sukses bersama. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Baik, diharapkan dengan adanya pemberian afirmasi positif ini memberikan semangat baru untuk kalian untuk melakukan pembelajaran hari ini.
pun dengan afirmasi ini juga diharapkan agar timbulnya energi-energi positif dalam diri kalian. Baik, di sini Ibu memiliki satu video yang mana harus kalian simak, di mana nanti setelah video ini ditayangkan, Ibu akan meminta salah satu kalian untuk memberikan tanggapan. Disimak baik-baik ya. Baik, sudah. Bagaimana? Siapa yang ingin menanggapi video ini? Ya, baik, silakan Ati. Ibu, dari video tersebut kita tahu bahwasannya Indonesia itu memiliki banyak tanaman yang tentunya dan kearifan lokal juga yang tentunya. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Ati. Benar sekali ya, bahwa dari video ini menunjukkan banyaknya kearifan lokal di Indonesia yang perlu kita banggakan. Nah, hal ini juga berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu terkait makna dan manfaat hidup bersama, di mana kita ini diajarkan bahwa kehidupan bersama ini bukan menimbulkan hal-hal negatif, melainkan menimbulkan keberagaman kearifan lokal yang tentunya menjadi sebuah kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kearifan lokal yang sudah tadi disinggung oleh Ati. Mengapa kita harus belajar mengenai kearifan lokal? Yang pertama ini agar kita dapat menunjukkan produk dan kearifan lokal kebanggaan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis bagaimana kearifan lokal ini dapat digunakan untuk mengantisipasi tindakan-tindakan intoleransi atau diskriminasi. Lalu dalam pembelajaran pada kali ini terdapat indikator penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian keterampilan, dan yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Baik, selanjutnya di sini Ibu memiliki satu poster. Silakan disimak baik-baik apa saja yang ada di dalam poster ini. Terdapat makanan-makanan tradisional khas Indonesia, lalu ada batik, ada tarian-tarian ya. Nah, timbullah sebuah pertanyaan. Sebenarnya apa sih yang harus dibanggakan dari bangsa Indonesia ini? Coba, siapa yang ingin menanggapi? Iya, silakan Puji ya. Dari poster tersebut yang dibanggakan dari Indonesia itu adalah Ya, baik. Betul sekali ya. Lalu yang kedua, apakah ada yang ingin menanggapi terkait apa yang perlu kita pertahankan dan yang harus kita tingkatkan? Coba, silakan. hal yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan adalah pelestarian budaya dan tradisi. Kali tepuk tangan untuk Puji dan Dea. Betul ya, dari poster ini menunjukkan bahwa kearifan lokal di bangsa Indonesia itu begitu banyak, dari segi tarian, makanan, pakaian adat, rumah adat, itu sangat beragam gitu ya. Hal ini tentunya menjadi kebanggaan bagi kita semua selaku warga Indonesia. Selain daripada itu, kita pun perlu melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada, yang tentunya tujuannya untuk agar budaya tersebut selalu ada gitu di bangsa Indonesia, yang kemudian akan dikenal oleh generasi-generasi yang akan datang. Nah, sekarang kita saatnya memasuki ke dalam materi. Di sini Ibu akan menyampaikan mengenai kearifan lokal bangsa Indonesia. Sebelum lebih jauh lagi mengenal apa itu kearifan lokal, kita harus mengetahui apa makna dari kearifan lokal itu sendiri. Kearifan lokal menurut tinjauan bahasa merupakan gagasan-gagasan atau nilai-nilai setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai yang baik, yang tertanam dalam suatu kumpulan masyarakat yang harus diikuti oleh masyarakat tersebut. Baik, mungkin sekian materi dari Ibu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Bagaimana kearifan lokal ini dalam dari bangsa Indonesia dari toleransi dan juga diskriminasi? Oke, ini yang menjadi pertanyaan besar ya. Bagaimana kearifan lokal ini menjaga kita dari intoleransi dan diskriminasi? Tetapi sebelum Ibu yang menjawab, apakah ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu? Ya, silakan Audrey. Jadi kearifan lokal itu berperan penting dalam menghindari intoleransi dan diskriminasi di Indonesia, Bu. Hal ini dilakukan. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Iis dan Audrey. Ya, betul yang dikatakan Audrey, bahwa kearifan lokal ini menjadi peranan penting dalam menjaga
intoleransi atau menghindari namanya intoleransi dan diskriminasi. Karena dalam kearifan lokal ini terdiri dari beberapa nilai-nilai kebudayaan. Yang pertama, gotong royong. Yang kedua, solidaritas. Kemudian dari kearifan lokal ini juga menimbulkan sebuah diskusi antar budaya yang mana hal tersebut menjadi ruang untuk saling menghargai dan menghormati antar kelompok budaya. Oke, tetapi agar kita lebih paham mengenai materi ini, di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian. Di sini pertama, pengelompokan. Ibu sudah membagikan kelompoknya ke dalam kemarin beberapa hari yang lalu melalui grup WhatsApp di mana dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1 mengenai Bali, yang kedua adalah kelompok Kalimantan mengenai, kelompok 2 Kalimantan, yang ketiga adalah Sulawesi, yang keempat Jawa Timur. Nah, lalu Ibu juga sudah menugaskan kepada kalian untuk merencanakan proyek atau produk yang akan kalian buat untuk mempresentasikan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Lalu menyiapkan alat dan bahan untuk membuat proyek tersebut. Bagaimana? Apakah alatnya sudah dibawa? Sudah. Oke. Selanjutnya, silakan untuk duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, 3, 4. Silakan untuk duduk sesuai kelompok. Ayo, dimohon untuk dipercepat ya. Baik, sekarang Ibu telah membagikan LKPD-nya kepada kalian, di mana kalian harus mengisi LKPD itu selama 15 menit. Setelah mengerjakan LKPD, dimohon untuk tenang terlebih dahulu ya anak-anak. Ya, pembuatan media presentasi sesuai minat dari kelompok. Jadi sesuai gaya belajar kalian. Boleh membuat podcast atau infografis atau video ataupun yang lainnya. Boleh, itu dibebaskan untuk kalian. Lalu pembuatan media ini diberi waktu selama 30 menit. Dan yang terakhir adalah presentasi, di mana di presentasi ini kalian akan melakukan presentasi dan diskusi dengan kelompok lainnya. Oke, sekarang silakan untuk mengerjakan LKPD-nya terlebih dahulu 15 menit dari sekarang. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada kendala, silakan untuk bertanya kepada Ibu. Sudah 5 menit terakhir, apakah sudah selesai? Oke, selanjutnya kita ke tahap berikutnya, yaitu pembuatan media presentasi. Dipersilakan kalian untuk membuat media presentasi sesuai minatnya masing-masing, dimulai dari sekarang selama 30 menit ke depan. Aman? Aman, Bu. Oke, baik. 5 menit terakhir, apakah sudah selesai? Oke, alhamdulillah. Sekarang lanjut kepada presentasi. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk melakukan presentasi di depan. Tepuk tangan terlebih dahulu biar kelompok 1-nya semangat. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yang mana kami membuat media yaitu papan kearifan lokal ini. Saya kembalikan kepada Ibu. Iya, baik, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Baik, sekarang sesi diskusi. Siapa yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Silakan Diani. Nama saya dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana pengaruh kearifan lokal di Bali seperti busana adat, makanan, rumah adat, dan adat istiadat dalam membentuk identitas budaya yang inklusif, dan sejauh mana praktik-praktik ini efektif dalam menanggulangi intoleransi serta diskriminasi di masyarakat yang semakin beragam. Terima kasih. Baik, silakan.
Terima kasih atas pertanyaannya, izin menjawab ya Nis. Untuk nomor 1, bagus sekali pertanyaannya. Ya jelas. Oke, menjawab bahwa kearifan lokal di Bali melalui busana adat, mengambil makanan tradisional, dan jawabannya jadi apakah sudah ya? Pas. Baik, alhamdulillah katanya sudah puas. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan untuk duduk kembali. Ditepuk tangan. Baik, alhamdulillah kelompok pun sudah beres presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Sekarang Ibu tanya terlebih dahulu nih, apakah ada yang masih belum dipahami terkait materi ini? Paham. Yang lain bagaimana? Paham banget, alhamdulillah. Bagaimana yang lainnya? Apakah sudah paham? Jadi dari presentasi itu kita melihat begitu banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia yang tentunya dapat menghindari dari yang namanya intoleransi dan diskriminasi. Demi mengecek pemahaman kalian terkait permaterian pada kali ini, Ibu memiliki tugas nih untuk kalian, yaitu berupa quizzes, di mana terdapat 10 soal pilihan ganda, yaitu bisa dikerjakan dari mulai hari ini sampai dengan tanggal 18 Desember tahun 2024 di hari Rabu. Jadi kalian silakan untuk mengerjakan dengan sebaik-baiknya, karena apabila nilai kalian sudah mencapai nilai minimum betul, maka akan diberikan pengayaan, dan yang belum mencapai minimum yaitu akan diberikan remedial, yang mana nanti kedepannya akan dibahas lebih lanjut. Baik, pembelajaran pun telah usai nih. Mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulannya seperti apa? Ya, silakan. Kearifan lokal merupakan gagasan atau nilai-nilai setempat atau lokal yang bersifat sederhana, penuh kearifan, berkembang baik, bersamaan dan diikuti oleh anggota masyarakat untuk tersebut yang perlu kita lestarikan. Karena hal tersebut dapat meredaksi intoleransi dan diskriminasi internal keberagaman. Baik, betul sekali ya kesimpulan yang disampaikan oleh Raisa. Tepuk tangan terlebih dahulu. Iya, bahwa kearifan lokal ini merupakan sebuah nilai-nilai yang harus kita banggakan, harus kita lestarikan. Demi apa? Demi identitas ini terus dikenal oleh bangsa yang lainnya. Nah, mungkin sekian yang bisa Ibu sampaikan, tapi sebelumnya Ibu ingin melakukan refleksi terlebih dahulu agar mengetahui bagaimana perasaan kalian telah melakukan pembelajaran pada hari ini. Silakan untuk diisi terlebih dahulu. Seru banget. Yuk, siapa lagi? Isi lagi? Yippee yo katanya. Oke. Wah, seru banget, happy, pengen pulang. Aduh, baru jam pelajaran pertama kenapa sudah ingin pulang? Aduh. Alhamdulillah ya. Di sini mungkin kebanyakan positif ya mengenai pembelajaran pada hari ini. Ya baik, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kalian sangat luar biasa, kalian sangat hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga pembelajaran kali ini memberikan manfaat bukan hanya materi, melainkan nilai-nilai yang dapat kalian implementasikan di kehidupan sehari-hari. Amin. Selanjutnya di sini ada bahan bacaan yang bisa kalian baca untuk lebih memahami terkait. Dimohon tenang terlebih dahulu. Dimohon tenang, ya baik. Di sini terdapat bahan bacaan yang bisa kalian baca terkait kearifan lokal ada di Indonesia. Lalu minggu depan kita akan membahas mengenai NKRI, paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Jadi diharapkan kalian untuk membaca materinya terlebih dahulu agar pembelajaran lebih efektif. Ya baik, alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Terima kasih semuanya.